Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Octavia dengan NIM 2014070046. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Surat Al-Baqarah merupakan surat yang paling panjang karena di dalamnya terdapat 286 ayat yang memuat banyak cerita, dan dalam surat Al-Baqarah banyak pula yang terdapat masalah ketuhanan atau masalah tauhid. Salah satunya adalah ayat 255 yang berbunyi sebagai berikut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yang artinya, tidak ada Tuhan atau yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Ada yang mengatakan ayat ini sebagai penghulu Al-Quran, puncak daripada Surat Al-Baqarah dan paling agung di antara seluruh ayat-ayat Al-Quran. Itulah di Surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat ini dinamakan ayat kursi karena di dalamnya terdapat nama kursi. Ayat ini dikatakan paling agung karena di dalamnya disebutkan minimal 16 bahkan 17 kata yang menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat kursi dilukiskan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, betapa pemeliharaan dan perlindungannya terhadap para hamba dan semua makhluk ciptaannya. Dengan ayat ini, anggapan negatif terhadap Allah Subhanahu wa taala dapat tertolak, dan lebih jauh seseorang dapat ma'rifatullah, mengenalnya dengan sebaik-baik pengenalan. Dengan demikian, ayat kursi menanamkan ke dalam hati pembacanya kebesaran dan kekuasaan Allah serta pertolongan dan perlindungannya. Sangat-sangat wajar dan logis penjelasan dan yang menyatakan bahwa siapa yang membaca ayat kursi maka ia memperoleh perlindungan Allah dan tidak akan diganggu oleh setan. Ayat kursi yang dinilai memiliki kesaktian seringkali disalahgunakan masyarakat. Mereka bukannya membacanya sebagai salah satu dari ayat Al-Quran yang kita akan mendapat pahala bila mana membacanya. Banyak dijadikan sebagai pajangan yang diletakkan di atas pintu rumah, dan sering juga menjadikan jimat yang diyakini memiliki kesaktian dan sangat dikhawatirkan akan merusak keimanan mereka terhadap Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya, jin jahat dan setan menjauh dari pembaca ayat kursi juga dapat dijelaskan melalui ilustrasi berikut. Siapa yang terbiasa dengan kebaikan pasti tidak senang mendengar kalimat-kalimat yang buruk. Telinganya tidak akan dapat mendengarnya karena dengan mendengarnya, hatinya gundah dan risau, pikirannya kacau dan tidak menentu. Sebaliknya,
Siapa yang bejat moralnya, yakni setan, manusia, atau jin, tidak akan senang dan tidak akan pula mendengarkan kalimat-kalimat ilahi. Apalagi ayat-ayat Al-Quran. Jika demikian, setan tidak akan mendekat, apalagi mengganggu mereka, dan yang membaca ayat ilahi bahkan akan menjauh. Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Sa'di rahimahullahu berkata, ayat yang mulia ini adalah ayat Al-Quran yang paling agung dan paling utama. Hal ini dikarenakan kandungannya yang memuat perkara-perkara yang agung dan sifat-sifat yang mulia. Oleh karena itu, banyak hadis yang menganjurkan untuk membacanya dan menjadikannya sebagai wirid harian bagi manusia pada waktu-waktu yang dijalaninya, baik pagi maupun petang, juga ketika menjelang tidur dan setelah menunaikan salat 5 waktu. Adapun di kalangan masyarakat, ayat kursi sendiri bukanlah sesuatu hal yang asing. Ayat yang tidak pendek ini sudah sangat populer di kalangan umat Islam karena keutamaannya yang luar biasa agung. Ayat yang ada di bagian 255 surat Al-Baqarah ini, menurut ulama di Banjarmasin, mempunyai kandungan yang sangat agung bila kita mentaburi atau mempelajarinya, dan akan memberikan kebahagiaan. Bagi yang rajin membaca dan memahami ayat ini, mereka akan mendapatkan berkah luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Tidak sedikit masyarakat yang mengamalkan ayat kursi itu sendiri. Ada masyarakat yang mengamalkan ayat kursi sesudah sholat fardu untuk menjaga sholat-sholat sesudahnya dan akan pada lindungannya Allah kecuali maut. Adapun salah satu tokoh agama yang bertempat tinggal di Jalan Gerilya Kelayan B, beliau mengatakan bahwa ayat kursi bisa dijadikan untuk membentengi diri dan akan dilindungi oleh Allah dari mara bahaya. Asalkan hati yang membacanya yakin dan ikhlas. Dari kota Banjarmasin sendiri, ada beberapa karya yang membahas mengenai ayat kursi. Sementara menemukan salah satu karya yang ditulis terkait dengan ayat kursi, diantaranya buku yang ditulis oleh Kiai Haji Husain Narafin dengan judul Memahami Kandungan Ayat Kursi Al-Baqarah ayat 255. Berdasarkan hal ini, maka kami melakukan penelitian untuk lebih lanjut terkait dengan pemahaman ulama di kota Banjarmasin, yang penulis berjudul Pemahaman Ulama Kota Banjarmasin terhadap makna, manfaat, dan keistimewaan ayat kursi. Sebagai upaya untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam penelitian ini, khususnya mengenai masalah yang akan dibahas, maka perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pembuatan, cara memahami atau memahamkan. Namun maksud pemahaman di sini ialah pemahaman sebagai ulama yang ada di kota Banjarmasin terhadap manfaat dan keistimewaan ayat kursi ayat Al-Baqarah 255. Yang kedua, ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina, dan membimbing umat Islam untuk masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan, baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Pengertian ulama secara harfiah adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Dari pengertian secara harfiah dapat disimpulkan bahwa ulama adalah yang pertama, orang muslim yang menguasai ilmu agama. Yang kedua, muslim yang memahami syariat Islam secara menyeluruh atau kafah, sebagaimana terangkum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, menjadi teladan umat Islam dalam memahami serta mengamalkannya. Namun, ulama yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan agama yang luas dan mendalam, serta yang diakui oleh masyarakat Banjarmasin sebagai tokoh agama. Kemudian, ulama tersebut merupakan ulama yang bergabung di dalam Lembaga Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kota Banjarmasin, dan ulama yang tercatat di kantor Kemenak, yang mana ulama tersebut telah aktif memberikan pengajian agama
secara berkala di majelis-majelis taklim, pondok-pondok pesantren, atau yang aktif berkhutbah di kota Banjarmasin. Yang ketiga, Banjarmasin adalah ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia serta kota terbesar yang dan terdapat di Kalimantan. Kota ini juga termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan kota terpadat di luar Pulau Jawa. Yang keempat, manfaat adalah salah satu faedah. Banyak juga yang dapat dipetik dari penemuan itu. Namun maksud manfaat di sini ialah manfaat membaca ayat kursi. Keistimewaannya adalah hal-hal yang istimewa untuk tujuan yang tentu. Ayat adalah alamat atau tanda beberapa kalimat yang berupa kesatuan, maksud, dan sebagai bagian dari seluruh kitab suci Al-Quran. Sedangkan kursi di dalam buku karangan Ki Haji Husain Narafin, kursi berasal dari bahasa Arab, artinya adalah tempat duduk atau kedudukan. Bisa juga berarti penopang atau penyangga. Adapun maksud daripada kursi di dalam ayat ini adalah para ahli berbeda pendapat. Bila kita membaca ensiklopedia Al-Quran tematis yang disusun oleh Muhammad Kamil Hasan Al-Mahami dengan judul Al-Mawsu'ah Al-Quraniyah, edisi Indonesia jilid 3 halaman 167, di situ diuraikan sejumlah pendapat. Ada yang memberikan pengertian secara hissi atau materi, dan ada yang memberikan pengertian secara maknawi immateri. Mereka yang memberi pengertian secara al-hissi antara lain adalah Imam Hasan Basri yang mengartikan kursi al-arsy artinya singgasana. Sementara itu, Tabarsy mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi lalu dibuat kursi sebagai tempatnya, dan kemudian dibikin lagi arash sebagai tempat bagi kursi. Sedangkan Ibnu Abbas mengartikan kursi dengan pengertian maknawi immateri, bahwa kursi adalah ilmu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasi'al kursiyyus samawati wal ard, berarti luas ilmunya meliputi langit dan bumi. Adapun Mutakil menggabungkan antara pengertian al-hissi dan maknawi, di mana menurutnya kursi adalah kerajaan atau pengertian bersifat materi, dan kekuasaan pengertian bersifat maknawi.